Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat belajarnya? Masih. Coba tunjuk tangan dari 1 sampai 5, berapa semangat kalian? 5. Oke, berarti pada semangat semuanya ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, saya mau ngecek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak hadir untuk pertemuan hari ini? Ya, siapa aja? Kezia sama Fatir. Alasannya kenapa dia? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang tidak sekolah karena sakit cepat sembuh sehingga bisa kembali sekolah lagi ya, bertemu dengan kita. Nah, terus kerapihan kelas juga ya. Kalau ada sampah silakan diambil, simpan dulu, nanti dibuang ke tempat sampah ya. Nah, sekarang siapkan bukunya ya, buku catatan, pulpennya juga disiapkan. Oke, stop. Udah siap? Nah, kalau udah siap, siapa di sini KM-nya? Azkat, silakan pimpin dulu berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Azkat. Ya. Terus selanjutnya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, kita bareng-bareng saja ya. Udah ya. Jadi supaya kita tambah semangat, selain tambah semangat kita juga semakin cinta terhadap tanah air. Oke. Ya, sebelum belajar kita tentukan dulu kesepakatan kelas ya. Di sini ada kesepakatan kelas buat pertemuan kali ini. Yang pertama itu tertib saat belajar. Ya, jadi harus tertib belajarnya, jangan ngobrol, jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Terus lagi menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan, apalagi nanti kata tikung bekas sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan pada temannya ya, dibuang pada tempatnya. Terus lagi berbicara santun dan sopan. Ya, sepakat? Apa mau yang apa menambahkan? Udah sepakat aja 3? Sepakat. Oke. Sepakat ya. Jadi kesepakatan kelasnya ada 3 yang harus kita patuhi selama pembelajaran. Oke. Seperti tadi di awal ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang asal, bahasa, dan gerakan. Ya, saya mau nanya dulu ya. Mau nanya, ketika tadi pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, kalian mandi dulu nggak? Mandi. Siapa yang nggak mandi di sini? Oh, mandi semua, ya. Nah, pas mandi, ya, kalian ketika mandi pasti menggunakan sabun. Setelah misalkan pas mandi juga kita gosok gigi, kita mandi menggunakan sabun, gosok gigi menggunakan pasta gigi. Menurut kalian, sabun dan pasta gigi menurut kalian asam, basah atau garam? Basah, pintar ya. Terus setelah mandi ya, setelah mandi misalkan orang tua kalian udah menyiapkan sarapan nasi goreng ya. Di nasi goreng biasanya dikasih bumbu apa? Garam. Ada garam.
campur. Berarti garam termasuk garam otomatis ya. Setelah makan ya, mama kita itu menyiapkan minuman yang segar-segar, misalkan nutrisari atau ale-ale, misalkan supaya tambah semangat belajarnya, tidak ngantuk, jadi dikasih minuman yang segar yang rasa jeruk misalkan. Menurut kalian itu asam basa pegar? Asam ya. Jadi manfaatnya nanti untuk pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui apa itu senyawa asam, basa, dan garam ya. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kali ini ya, kita kan belajar asam, basa, garam. Itu pasti ada tujuannya pembelajaran kita itu ya. Nah untuk tujuannya itu ada 4 poin. Coba siapa yang mau membacakan poin ke-1? Oke, yang keras ya. Dengan menyimak video dan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan asam, basa, atau garam. Ya, nanti Bapak akan menyediakan gambar dan juga video yang nanti kalian harus mengidentifikasi apakah itu basa, garam, ataupun asam ya. Jadi nanti diidentifikasi sama kalian, ada permasalahannya juga ya. Terus yang kedua, silakan baca. Peserta didik mampu menentukan sifat asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, jadi nanti kalian akan praktikum menentukan asam atau basa menggunakan kertas lakmus ya. Jadi nanti akan dikasih bahan praktikum, kalian nanti tinggal menentukan dengan menggunakan kertas lakmus teh asam atau basa, dilihat dari perubahan warnanya. Yang ketiga, silakan. Oke, Dok Ajka. Yang ketiga, Dengan melakukan praktikum, peserta didik mampu menentukan nilai PH dengan menggunakan indikator universal dengan tepat. oke. Indikator universal itu yang seperti ini ya. Ini untuk menentukan pH. Jadi nanti kalian praktikum menggunakan 2 alat ya. Ada lakmus dan juga indikator universal yang ini. Kalau lakmus cuma perubahan warna, kalau indikator universal mah ada skalanya. Ya, jadi untuk menentukan skalanya. Jadi menggunakan yang ini. Yang keempat, silakan Aila. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan pH terhadap tingkat keamanan, kebasahan suatu benda yang bersifat asam atau basa di lingkungan sekitarnya, Ya. seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lainnya. Oke. Jadi yang keempat itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan pH terhadap tingkat keasaman dan kebasahan. Ya, jadi nanti kalian setelah praktikum teh tahu mana asam kuat, mana asam lemah dengan melihat dari skala apa? Skala pH-nya. Ya, itu. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, nah ini kegiatan pembelajarannya itu kita akan melakukan praktikum. Ya, kita itu nanti akan melakukan praktikum. Yang pertama di dalam praktikum tersebut nanti kita akan mengorientasi masalah dulu ya. Nanti saya akan menyajikan masalah tentang asam basa garam, kalian nanti masalahnya apa, pahami ya. Terus yang kedua nanti akan berkelompok, kalian juga duduknya tidak seperti ini ya. Jadi duduknya sesuai kelompok. Terus lagi menyediakan penyelidikan, maksudnya penyelidikan di dalam kelompok, diskusi juga dalam kelompok. Nah, setelah diskusi dalam kelompok, kemudian kalian menyajikan hasil karyanya di depan kelas, ya, presentasi di depan kelas, menyajikan hasil presentasinya. Dan yang terakhir, kalian nanti akan menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini, ya. Nah, penilaiannya, ya, nanti saya juga akan melakukan penilaian. Yang pertama itu ketika saat praktikum, ya. Terus yang kedua saat diskusi kelompok. Jadi kegiatan kalian di kelompok, Bapak dinilai. Ya, di dalam kelompok juga kalian dinilai gimana keaktifannya, kerjasamanya gimana, terus lagi nanti pas presentasi jelas atau tidak presentasinya seperti itu ya. Dan yang terakhir penilaiannya itu Bapak akan melakukan tes sumatif, jadi nanti mengerjakan soal gitu ya. Itu untuk penilaiannya dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum belajar ke materi inti ya, Bapak akan melakukan pre-test dulu ya, pre-test dulu. Silakan bawa handphonenya, mau dibagikan atau mau ambil sendiri-sendiri ke depan boleh ya.
Ambil aja ke sini. Ya, udah dipegang handphonenya. Nah, silahkan kalian masuk ke Google, ya, ke Google, ketik join Kahoot, ketik join Kahoot, di silent ya handphonenya. Join Kahoot udah, ya, join Kahoot, sudah. Udah masuk ke untuk masukkan kode ya, kemudian ketik join ke Kahoot yang itu ya, join ke Kahoot. Nah udah sampai sana dulu, jangan dulu masuk ya, udah. Nah sampai sana dulu, sampai ada kotak dialog seperti ini ya, udah ya. Oke. Nah nanti kalian masukkan passcode-nya ya, nanti bentar. Nah ini passcode-nya 261201. Udah? Ya, udah masuk Cynthia. Ayo, waktunya cuma 15 detik ya, cepat. Udah masuk semua. Ya, Tijar, Alimni, Alika. Ya, udah masuk. Ya, mulai. Ayo. Ya, berat. Yuk, Ruby. Ya, peringkat pertama Ruby. Yo, lanjut. Ya, identifikasi Ruby ya. Selanjutnya. Menurut praktis ya. Ayo next.
Ya. Masih dipimpin sama Al-Hilmi. Nah, satu lagi ya soalnya. Oke, berikan satunya ini ya. Tepuk tangan. Al-Hilmi berikan satu. Oke, udah ya. Jadi itu tesnya. Oke. Untuk handphonenya kembalikan lagi ke semula. Jadi di back dulu aja itu ya. Atau dimatiin. Silakan kumpulkan. Udah ya, jadi untuk pretest barusan itu beringkat ke satunya oleh ya. Oke, sekarang lanjut ke pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini Bapak punya beberapa gambar ya. Punya beberapa gambar di sini. Ada minuman Powerade, ada jeruk. Nah, dari beberapa gambar makanan ini yang sering kalian temukan sehari-hari, manakah yang termasuk asam, mana yang termasuk basa dan garam? Jeruk menurut kalian itu asam. Powerade asam. Harpik asam. Garam otomatis garam ya. Kalau daya menurut dia cuka asam. Sabun mandi asam. Tomat asam. Dan terakhir antacid atau obat mah asam ya. Nah, nanti kita buktikan dalam praktikum. Apakah benar yang kalian sebutkan barusan ini asam, ini basa, ini garam? Buktikan nanti di praktikum ya. Nah itu. Terus selanjutnya, nah di sini yang seperti Bapak tadi katakan, kalian akan dikasih masalah atau orientasi masalah, ya. Jadi kalian silakan simak video ini, ya. Nanti kalau ada permasalahan silakan kalian catat, nanti utarakan di kelas. Ya, di sini. Halo Sobat Ekstrim Official, apakah seblak bikin asam lambung naik? Seblak merupakan makanan pedas tinggi karbohidrat yang dapat memicu asam lambung naik. Bagi penderita MAH, jangan makan seblak dalam kondisi perut kosong agar tidak mengalami nyeri urat hati. Hal ini karena kandungan kapsaisin pada makanan pedas seperti seblak dapat memperlambat pengolahan makanan di lambung, sehingga lambung menjadi penuh dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, seblak mengandung lemak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya reflux lambung. Reaksi yang ditimbulkan akan mengakibatkan asam lambung naik dan memicu kambuhnya MAH. Ini video yang kedua. Sakit MAH atau tukak lambung dalam dunia medis digolongkan sebagai sindroma dispepsia yang merupakan kumpulan gejala perih, nyeri ulu hati, mual, dan kembung. Sakit MAH dapat disebabkan oleh adanya peradangan atau luka di lambung yang dapat memicu produksi asam lambung berlebihan. Asam lambung berlebihan bisa disebabkan oleh stres, telat makan, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung. Apa saja makanan-makanan yang dapat menyebabkan sakit MAH? Berikut ini penjelasannya.
di dalam lambung. Contohnya seperti sawi, kol, nangka, kedondong, ataupun kacang-kacangan dan minuman bersoda. Untuk penderita yang memiliki riwayat intoleransi laktosa, susu dan produk turunannya seperti keju, yogurt, dan mentega dapat menyebabkan produksi gas berlebih. Jika terdapat gas berlebih di lambung, maka akan menambah parah keluhan sakit mah yang ada. Berikutnya adalah makanan dan minuman yang dapat merangsang keluarnya asam lambung. Contohnya seperti kopi, minuman keras, dan buah jeruk. Selain itu ada beberapa jenis makanan lainnya yang pantas untuk penderita sakit mah, yakni jenis makanan yang membuat pengosongan lambung jadi lebih lambat. Contohnya seperti makanan-makanan berlemak, kue tart, makanan bersantan, dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Jika pengosongan lambung tertunda lebih dari waktu sewajarnya, maka kerja lambung menjadi 2 kali lebih berat. Jika demikian akan mencetus gas dan semakin memperparah gejala sakit mah. Asupan lainnya yang dapat memperparah sakit mah adalah jenis makanan dan minuman yang dapat memicu luka di lambung. Contohnya seperti cuka, makanan pedas, merica, dan bumbu yang kuat dan bersifat asam lainnya. Jenis makanan ini memicu jika permukaan lambung luka, maka akan semakin membuat gejala sakit mah semakin parah. Berikutnya sakit mah dapat diperparah oleh asupan yang dapat melemahkan kerongkongan bawah. Pada area atas organ lambung dekat kerongkongan bagian bawah, terdapat flap yang tugasnya mengatur buka tutup organ lambung ketika menerima makanan. Jika flap ini melemah, yang terjadi adalah asam lambung menjadi naik ke saluran kerongkongan. Hal inilah yang sering membuat rasa ingin muntah dan mual serta rasa panas. Kekuatan dari flap ini dapat dipengaruhi dari apa yang kita makan dan minum. Contohnya seperti minuman keras, coklat, makanan tinggi lemak, dan gorengan. Itulah jenis makanan dan minuman yang dapat memperparah sakit mah. Selain makanan dan minuman, ada beberapa faktor gaya hidup lainnya yang juga memperparah sakit mah. Antara lain seperti sering stres, terlalu lelah, melewatkan waktu makan, dan merokok. Dari derajat keparahannya, gejala sakit mah memiliki tahapan dari ringan, berkembang hingga ke kondisi yang gawat. Diagram berikut ini menunjukkan semakin ke kanan maka semakin serius masalah gangguan yang ada. Untuk solusinya, obat kategori antacid sering menjadi pilihan. Pada umumnya, antacid yang mengandung hydrotalcid dapat membantu menetralkan asam lambung dan meredakan perih dalam waktu singkat. Dengan bantuan antacid yang mengandung zat aktif tersebut, kondisi lambung akan terbantu menjadi netral dan lapisan mukosa yang melindungi dinding lambung menjadi terjaga. Namun jika keluhan berlanjut, segeralah melakukan kunjungan ke dokter guna mendapatkan pemeriksaan dan saran pengobatan yang tepat. Ya, jadi barusan sudah saya tampilkan gambar dan juga video, ya. Menurut kalian, udah terbayang nggak permasalahan apa sih sebenarnya sekarang itu yang udah timbul dari asam basa dan garam? Coba bikin pertanyaan itu siapa? Cok, hari ini. Tahu apa? Cing, apa menurut kalian dari permasalahan itu? Apa sih masalahnya sekarang? Apa? Pola makan tidak teratur. Pola makan tidak teratur, ya. Ya betul. Jadi pola makan tidak teratur itu akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Lagi siapa? Ya, seblak atau makanan pedas, ya. Makanan pedas juga sama akan memicu terjadinya asam lambung. Sekali lagi, siapa lagi ya? Kelelahan, betul ya. Kelelahan juga itu akan berdampak terhadap meningkatnya asam lambung, ya. Terus, oke, apa? Stres, ya. Stres juga sama. Apalagi, Nija? Makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak, ya. Nah, tadi solusinya apa kalau kita misalkan mengalami peningkatan asam lambung? Tadi juga disebutkan. Solusinya apa? Satu orang, nggak mau satu orang. Oke, yang keras. Meminum antacid. Meminum atau mengkonsumsi antacid. Kenapa minum antacid? Kenapa? Yuk. Kenapa? Karena mengandung hidrotalcid. Ya, karena mengandung hidrotalcid, ya, yang dapat menetralkan asam lambung. Oke. Ya, jadi itu permasalahannya. Nanti juga dibahas
ketika kalian presentasi ke depan ya untuk permasalahan yang ini. Selanjutnya ya, silakan duduknya berkelompok. Kita akan melakukan praktikum tentang asam, basa, dan garam. Silakan duduknya berkelompok ya. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang telah Bapak buat pada minggu kemarin ya. Pada minggu kemarin kan kita udah praktikum juga sama. Nah, kelompoknya sama yang ini ya. Jadi untuk kelompok 1, Edril, Erik, Cynthia, Keisha, dan Fajar. Silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan. Balik sarapan. Ayo, Pak, sangat bagus kesinian. Sini. Gue na ibu. Ya, Pak, kita Oke, ya. Sudah. Setiap kelompok sudah kebagian ya alat dan bahannya untuk praktikum. Nah, Bapak juga akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti kalian diskusikan apa yang ada di LKPD ini. Nih. Ya, kalian isi nama kelompoknya siapa aja, kelas, hari dan tanggal. Nah, di sini ya, isi tabel di sini. Misalkan di sana kalian mendapatkan bahan apa, ditulis di sini gimana perubahan warna kertasnya. Bapak juga udah menyediakan sana ya, ada kertas lakmus, ada lakmus biru dan lakmus merah, dan juga indikator universal. Tapi kalau untuk indikator universal nanti ini bergiliran ya. Ini kebagian yang mana? Indikator universalnya yang ini berarti. Ya, sok langsung aja kalian bekerja di dalam kelompok. Ini kelompok berapa? Sana. Ini ke sini. Oh, oke. Sok. Kalau yang ini kelompok berapa ini? 4, 5. 4 yang mana? Ini 5. Oke. Sok. Langsung bekerja. Sok, jadi asam dulu. Misalkan kalian mau asam dulu, silakan. Kalau ada yang dilarutkan, meski dilarutkan, silakan larutkan saja, ya. Kalau ada yang meski dihaluskan, silakan kalian haluskan dulu aja. Kemudian dilarutkan, nanti dimasukkan ke cup ini ya, masing-masing. Buat indikatornya di luar dulu aja biar nggak basah ya. Dipegang di luar aja indikatornya. Gimana? Oke, so digerus aja. Antasid, maunya antasid dulu. Ya, tinggal digerus, dihaluskan, kemudian masukkan ke sini, ke cup, larutkan dalam air. Ya. Sok digerus. Ya. Ya. Kalau nanti
Air, isi air. Nah, iya. Langsung aja nggak apa-apa, tinggal tambah air aja ke sana. Kalau untuk garam, kalian boleh langsung aja ya, tambahkan air ke sini. Kalau untuk garam. Nah, kalau untuk jeruk, kalian peras dulu aja di sini ya, peras. Nah, ya jeruk. Masukkan ke sini. Masukkan dulu ke sini. Sama pulpen aja. Dan di sana juga ada petunjuk praktikumnya, tinggal baca aja kalian. Bapak sambil menilai juga ya, kalian kerja di kelompoknya gimana. Saya kasih nilai. Kita coba. Gimana? Bisa? Oke. Ini apa? Antasid. Iya. So. Jadi tetap ya, pakai dua indikator aja. Misalkan kalian antasid, pakai yang merah dulu. Gimana? Ada perubahan tidak kalau yang merah? Terus pakai yang biru, ada perubahan tidak kalau yang biru? Gitu ya. Jadi dua kali pengujian. Ya, itu kan jadi berubah ya. Yang tadinya merah jadi biru. Berarti itu dia itu bersifat asam apa basa? Basa, ya basa. Oke, so ditulis di LKPD-nya. Ini udah. Ini ngecek apa ini? Jeruk. Jeruk bisa berubah dari biru jadi merah. Berarti dia bersifat asam, ya. So, lanjut. Kalau merah berubah nggak? Kalau jeruk? Tidak. Ditulis ya di LKPD-nya. Jadi gini ya, merah berarti tetap merah. Kalau biru jadi biru, jadi berubah tidak? Nah, bukan. Jadi gini, merah jadi merah, misalkan tetap di sini ya. Kalau biru jadi merah di sini, seperti itu ya. Ya, jadi di LKPD-nya, ketikkan dulu ya. Ada yang keliru. Buat di sini ya, buat yang kertas lakmus kan kalian dua kali pengujian ya. Menggunakan lakmus merah dan juga lakmus biru. Contoh misalkan di sini kalian ngecek cuka misalkan ya. Cuka kalau lakmus merah itu berubah atau tidak kalau cuka? Tidak ya. Berarti tetap merah di sini tetap merah. Lakmus merah tetap merah. Yang biru berubah tidak? Berubah jadi biru. Berarti tulis biru di sini ya. Berubah. Jadi nggak usah dicentang. Kalau yang ini baru dicentang ya, yang ini dicentang. Kalau pada indikator universal baru dicentang. Ada nggak perubahan warna? Tidak ada. Centang aja berapa pH-nya. Gitu ya.
Nah, gitu ya. Itu apa? Jadwal di mana? Nah, yang penting sama aja warnanya ya. Tinggal dilihat skalanya berapa. Yang indikator universalnya bergiliran ya. Kalau yang udah. Nah, mana ke skala dulu? Nah, nanti. Ya, jadi ini tinggal di sini. Ini apa? Basa fantasi. Tinggal dikasih. Mana yang sama ini? Ini misalkan sama. Ini apa? Terjun. Nah, antasin. Nanti berapa? Nah, nanti sama ini kan? Ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini. Berarti pH-nya antasin bentar. Nah, yang ini aja sama ya. Nah, berarti 9. Nah, di 9 aja. Nah, kalau yang ini kalian ini mah skalanya yang itu ya, yang biru. Kalau yang ini. Kalau ini mana indikator universal yang mana? Nah, kalau yang ini yang itu ya. Skalanya yang ini nih. Nanti kalau begini pinjam skalanya ke sana ya. Yang ini mah yang ini. Skalanya. Skalanya beda. Nah, yang ini nanti aja pinjam. Kalau udah beres itu nanti giliran aja. Cek yang lain dulu aja. Ya, tinggal cari yang samanya Benjil. Sudah? Oh ya. Ya. Adakah perubahan warnanya? Ada. Tadi tinggal dicentang aja ya. Dicentang aja. Kecuali darah ya. Bagus ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak kelompok 3 ya. Jadi setelah praktikuna, jadi dijadian seperti ini ya. Ini hasilnya, ini indikatornya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ketukar nantinya. Nah, kalau yang ini mah tinggal dicentang aja ya. Nah, adakah perubahan warna? Kalau misalkan ada buat indikator universal kan yang itu kan belum dicek. Gitu. pH-nya berapa di sini ya. Kalau garam berubah tidak? Nah, berarti di sini tidak cakna apa ya? Nanti aku ya. Ya. Ini indikator universal udah belum? Ya. Kalau udah giliran sama kelompok yang lain ya. Mohon maaf, indikator universalnya kita cuma punya 2 ya. Rasa.
Mana? Oh, sabun mandi. Yes. Mau 11. Yang di checklist itu yang di indikator universal. Enggak, jadi gini ya. Kalau perubahan misalkan Yakult itu kalau dicek menggunakan lakmus merah, berubah warna apa dia? Atau tetap merah? Tetap merah, dan tulis merah di sini ya. Kalau misalkan yang biru, sekarang gimana? Berubah kan jadi merah? Oke, jadi misalkan biru jadi merah. Ya. Jadi biru tetap biru, misalkan ya merah berubah jadi biru seperti itu. Masih beda ini. Ini udah beres apa? Hah? Tinggal apa? Soalnya Tijan nanti indikator universalnya di sini ya. Siapa? Yang ini cek dulu. Ya. Belum indikator universal. SK udah. Lima juga. Iya, otomatis kan nanti akan pH-nya akan beda ya kalau menggunakan indikator universal. Tapi kalau menggunakan lakmus pasti bakal sama ya. Itu kan ada di sini kan ada bahan, ada statusnya berubah. Oh udah dicetak ada. Oke. Ya, tema bahan. Udah 5 bahan udah. Oh ya udah. Sip. Ini bahan dan alat bahan-bahannya berbeda ya setiap kelompok ya, tidak sama. Nah ini kayak minuman sama jeruk. Kalau yang ini cuka sama soda kue ya, soda kue ya. Terus ada Yakult. Pas jangan diskusinya sama teman sekelompok ya. Soalnya bahannya juga beda yang kalian cek itu.
Udah ya. Oke. So, udah penyelidikannya? Ya, so. Ya kalau udah penyelidikannya tinggal dijawab pertanyaannya. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Yes. Iya. Udah bisa lihat, cek lagi so. Oh iya. Sip. Indikator udah semua penyelidikannya? Ya udah simpan aja. Sini kalau udah beres. Yang pakai indikator universal udah semua? Udah. Kata kamu yang ini nih, yang 11. Ingat ya, tetap jaga kebersihannya ya. Jangan nyampah setelah praktek beres. Sini. Udah? Ya. Oke ya, kalau udah silakan diskusikan bersama kelompoknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kalau ada yang nggak dimengerti atau nggak jelas silakan tanyakan. Thank you.
Ya, ada 2 zat yang dicampurkan katanya ya. Udah di sini. Zat asam sama zat basa, gimana kalau dicampurkan? Ada kan di nomor? Nah, silakan selidiki ya. Di nomor 5 kalau nggak salah ya. Di nomor 5 itu silakan kalian coba satukan atau reaksikan antara asam dan basa, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dari sejumlah yang termasuk ke dalam asam. Ya, kalau kalian butuh tisu silakan ada di depan. Tidak perlu Pak, ada. Oke, jadi baik. Ini jeruk sama antasin. Jadi kalahkan. Jadi kalah si antasinnya ya. Jadi tetap asam. Cuma jadi berkurang kan, yang tadinya berapa? Yang tadinya jeruk berapa? 2. Jadi sekarang jadi berapa? Apa jadi berkurang? Jadi ke sini. Yang tuh kan jadi 5 ya. Jadi 5. Tadi jeruk kan berapa? 2. Sekarang kan jadi berkurang. Kenapa berkurang? Karena ditetralkan oleh basa, ya. Tuh. Kenapa jeruk kalau dilarutkan sama basa tetap asam? Coba kalian cek pH-nya berapa sekarang ya. Kayak kelompok 3 ya barusan. Jeruk sama basa sama antaksin direaksikan tapi tetap asam. Tapi pH-nya akan berkurang. Kenapa berkurang seperti itu? Karena sifat asamnya itu sedikit dinetralkan oleh basa, sehingga pH-nya menjadi lebih kecil. Oh, boleh. Yang merah yang berwarna merah. Iya. Ya, udah beres? Lima menit lagi ya, 5 menit lagi. Ya. Tadinya berapa? Jeruk. Ya tadinya, misalkan ini tadi apa? Jeruk. Entah tadi jeruk berapa? pH-nya? 5. Sekarang jadi berapa? Yang apa?
So, jadi reaksi antara asam dan basa itu gimana? Udah dicoba? Nah. Indikator yang terserah lakmus apa ini? Indikator. Gimana? Udah beres? Apa? Udah. Ya di belakang itu kan ada bahan aja nih, ada materi di LKPD. Kalau yang itu nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Apanya? Jadi netral ya. Jadi kalau asam dan basa, kalau yang ini mah, oke. Udah? Go. Oke, udah ya? Jadi asam kan. Udah? Belum, Pak. Silakan. Ya. Memiliki sudah. Ya. Sok nanti dijelaskan. Ayo, sudahkah? Sudah. Baik, baru kelompok Kedri udah beres. Sudah, Pak. Kelompok Nova hari ini udah beres. Terima kasih. Ayo. Berubah. Sama. Terus berubah. Udah ada apa adanya.
Sudah? Apa yang terjadi saat jeruk dicampurkan dengan obat mah? Apa yang terjadi? Reaksi net, misalkan reaksi netral, ya. Reaksi netral. Bagaimana sih mata rendahnya? Kalau netral berarti jadi apa? Jadi garam. Ya. Dok, ini mana? Ada yang ditanyakan? Udah tadi? Iya. Dari sejumlah zat yang diuji, manakah yang indikator pH-nya yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa? Oke. Udah ya? Ya. Kalau udah, sebelum kalian presentasi ke depan, ya menyajikan hasil kerja kelompoknya, ya menyajikan hasil praktikum di depan kelas. Saya mau ice breaking dulu ya, supaya kalian tetap fokus, tetap semangat belajarnya. Ya, saya punya ice breaking seperti ini. Ya, ada angka-angka di sini, ya, angka 1, 2, dan 3. Tapi ada 22 di sini. Kalian coba sambungkan 1 dengan 1, 3 dengan 3, 2 dengan 2. Tapi jangan berpotongan si garisnya. Ya. So, silakan siapa yang mau nyoba ke depan? Aku lupa. Boleh. Silakan. Silakan. Ajarin dulu ya, silakan. Coba 1 ke 1, 2 ke 2, 3 kanan. Ya, kan nggak boleh perpotongan, berarti nggak bisa, salah ya, berarti salah. Ayo, siap. Boleh, sok nampak. Ya, coba nampak. 1 ke 1, 2 ke 2. Atau barusan kayak ini dulu ya, Pak ya. Tetap salah. Gimana? Ayo. 1 ke 1 boleh. Betul. 2 ke 3. 2 sekarang. Masih potongan. Gagal. Ya, gagal. Siapa yang mau nyoba? Lagi. Ayo. Ya, boleh. So. 3 ke 3. Iya, betul ya. Jadi urutannya 1 di sini ya, masuk 1 agar tidak berpotongan. 2 ke 2, 3 ke 2. Oke, tepuk tangan kalau semuanya sudah berhasil ya. Berhasil. Selanjutnya, ya. Saya punya permainan lagi ya. Kalau kertas ini warnanya apa sih? Putih. Kalau kemasan tisu ini warnanya putih juga. Celana kalian warnanya putih. Oke. Susu warnanya putih. Kalau sapi minumnya apa? Air. Iya, bagus ya. Masih konsentrasi. Oke. Rambut kita warnanya hitam. Terus arang warnanya hitam. Kalau kelelawar tidurnya ada yang salah. Ya. Kelelawar itu tidurnya pasti siang. Kalau malam dia mah berinteraksi. Kalau kelelawar maya itu. Jadi konsentrasinya agak mudah di yang kedua ya. Harus tetap konsentrasi. Oke, kita lanjutkan materinya. Pembelajaran selanjutnya
Ya, karena kalian udah beres praktikumnya, sekarang giliran mempresentasikan di depan kelas atau mengkomunikasikan hasil praktikumnya di depan kelas. Ya. Biasanya berurutan ya. Sekarang kita cocok ya, siapa yang pertama ke depan. Giliran pertamanya ke depan siapa? Kita cocok, diacak-acak ya. Oke, ini ya. Kelompok mana yang ke bagian ke depan? Ya. Kelompok. Oke, kelompok 3 yang pertama ke depan. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 mana? Ke depan, silakan. Semua kelompok. Iya, semuanya. Ya. Sok, depan kelas silakan. Udah, yang kelompok yang lainnya silakan simak dan juga diam ya, jangan ribut. Oke, udah perhatikan yang di depan, simak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nizar, Mukmin, Ayla, Ica, dan Alika. Dari hasil pengamatan kami, bahan yang kami uji adalah antasin, jeruk, sabun, garam, dan ale-ale. Antasin merubah kertas merah menjadi kertas lapus merah menjadi biru dan tidak merubah kertas lapus biru. Antasin menunjukkan perubahan warna pada indikator universal dan memiliki nilai pH 9 dan sifat zat antasin adalah basa. Yang kedua, jeruk tidak merubah kertas lapus merah dan merubah kertas lapus biru menjadi warna merah. Pada indikator universal, jeruk merubah warna dan memiliki nilai pH 2. Sifat zat jeruk adalah asam. Terus. Yang ketiga, bahan yang diuji adalah sabun. Sabun merubah kertas lapus merah menjadi biru dan tidak merubah kertas lapus biru. Pada indikator universal, sabun menunjukkan perubahan warna dan sabun memiliki nilai pH 10. Sabun memiliki sifat zat yaitu basa. Garam tidak merubah kertas lapus merah dan tidak merubah kertas lapus biru. Pada indikator universal, garam tidak menunjukkan perubahan warna dan nilai pH garam yaitu 7. Sifat zat pada garam yaitu garam itu sendiri. Yang terakhir, ale-ale tidak merubah kertas lapus berwarna merah dan ale-ale merubah kertas lapus berwarna biru menjadi berwarna merah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Iya boleh, silakan Azka. Jadi pertanyaan untuk kelompok 3, mengapa obat antasid dapat meredakan penyakit asam lambung? Karena pada obat antasid mengandung basa, di mana basa bersifat dapat menyebabkan asam lambung. Iya. Oke, gimana? Udah puas Azka? Iya. Silakan. Ada lagi yang mau menanggapi atau tidak? Ada lagi? Ya, tidak. Ya udah, kalau tidak silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang kedua sekarang ya. Siapa yang depan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Afasyad Aisan dari kelompok 2 bersama teman saya yaitu Lukiana, Cindy, Fatimah, dan Hafina. Ada beberapa bahan yang saya uji menggunakan lakmus maupun indikator universal. Yang pertama ada Yakult yang tidak berubah lakmus merah dan berubah lakmus biru menjadi lakmus merah dan menunjukkan perubahan warna pada indikator universal dan bernilai pH 5 dan bersifat zat asam. Yang kedua ada lemon, tidak berubah lakmus merah dan berubah lakmus biru menjadi lakmus merah, menunjukkan perubahan warna pada indikator universal dan bernilai pH 5 bersifat zat asam. Yang ketiga ada garam, tidak merubah lakmus merah, merubah lakmus biru menjadi tidak merubah lakmus biru yang bersifat netral, tidak menunjukkan perubahan warna pada indikator universal, bernilai pH 7 dan bersifat zat garam. Yang keempat ada deterjen, tidak merubah lakmus merah menjadi lakmus biru, tidak merubah lakmus biru dan menunjukkan perubahan warna pada indikator universal, bernilai pH 11 dan bersifat zat basah. Yang kelima ada antacid, merubah lakmus merah menjadi warna biru samar, tidak merubah lakmus biru, menunjukkan perubahan warna pada indikator universal, bernilai pH 8 dan bersifat zat basah. Oke. Itu presentasi dari kelompok 2. Silakan kalau ada yang menanggapi atau bertanya silakan. Oke, silakan ya Jil bertanya. Izin bertanya, dari pengamatan tentang asam barusan, mana yang termasuk asam gula dan mana yang termasuk asam lemak? Oke, silakan menjawab. Izin menjawab. Dari hasil pengamatan kami, yang termasuk asam buah adalah cuka karena memiliki pH 3 dan yang termasuk asam lemah adalah minuman Yakult karena memiliki pH 5. Oke. Silakan. Ada yang lagi? Cukup? Ya udah, kalau cukup silakan Azka ditutup presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih tepuk tangan dulu ya. Sekarang kelompok sama yang ada di depan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 di depan. Ya, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan izinkan saya memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Zulma Sofyanika bersama anggota saya Eri, Cynthia, Faza, dan Devi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Kami menguji 5 bahan, yaitu cuka, garam, antacid, deterjen, dan soda kue. Pertama, cuka. Cuka mengubah lakmus biru menjadi merah dan tidak mengubah lakmus merah menjadi biru. Menunjukkan perubahan warna dan memiliki nilai pH 3. Sifat zatnya berupa asam. Kedua, garam tidak merubah lakmus merah dan tidak merubah lakmus biru, tidak menunjukkan dan juga tidak menunjukkan perubahan warna dengan nilai pH 7 yang bersifat garam. Antacid merubah lakmus merah menjadi biru pudar dan tidak merubah lakmus biru dan sedikit menunjukkan perubahan warna dengan nilai pH 8 dan berupa sifat zat basah. Deterjen merubah lakmus merah menjadi biru, tidak mengubah lakmus biru dan menunjukkan perubahan warna dengan nilai pH 11
dan sifat zat basa. Soda kue merubah lakmus merah menjadi biru, tidak merubah lakmus biru, dan menunjukkan perubahan warna dengan nilai pH 10 dan sifat zat adalah basa. Oke, silakan. Ada pertanyaan buat kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1, ya silakan. Oke, Nova silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova ya, dari kelompok 5. Ingin izin bertanya, kenapa seblak dapat menyebabkan asam lambung naik? Oke, silakan jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Karena pada seblak mengandung kandungan capsaicin yang dapat memperlambat pengolahan makanan di lambung. Oke, gimana? Udah puas? Udah, ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Ya, oke, selanjutnya tinggal 2 kelompok lagi ya. Sekarang kelompok 4 atau 5. Ya, silakan kelompok 4 ke depan. Berarti kelompok yang terakhir nanti kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang pengamatan kami. Di sini kami menguji bahan, yaitu ada 6. Di sini dengan rekan-rekan saya yang bernama Azka, Ruby, Regia, dan Anggun. Bahan yang kami uji adalah 6. Yang pertama itu antasin. Ya, antasin. Perubahan warna setelah ditambah kertas lakmus yang berwarna merah menjadi biru dan biru menjadi biru, tetap menjadi biru. Menunjukkan perubahan warna. Ya, menunjukkan perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 8. Sifat zatnya basa. Dan yang kedua, garam. Kertas lakmus menjadi berubah, yang berwarna merah menjadi merah dan yang biru tetap biru. Tidak ada perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 6. Sifat zatnya garam. Yang ketiga, power F. Kertas lakmus yang berwarna merah menjadi tetap merah dan biru tetap menjadi biru. Menunjukkan perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 5. Sifat zatnya asam. Dan yang keempat, deterjen. Kertas lakmus yang berwarna merah menjadi biru dan yang biru menjadi tetap biru, menunjukkan perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 11. Sifat zatnya basa. Dan yang kelima, cuka. Kertas lakmus yang berwarna merah menjadi tetap merah dan biru menjadi merah, menunjukkan perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 3 dan sifat zatnya adalah asam. Dan yang keenam, kertas lakmus yang berwarna merah menjadi tetap merah dan yang biru menjadi biru, menunjukkan perubahan warna. Nilai pH-nya adalah 5 dan sifat zatnya adalah asam. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Ica silakan. Kenapa kopi atau teh dapat merangsang meningkatnya asam lambung? Jawab. Silakan. Sebelumnya izin menjawab, karena dalam kopi ataupun teh terkandung kafein yang dapat memicu asam lambung. Sebelumnya ada yang Udah cukup? Sudah cukup? Oke, silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Dan terakhir silakan kelompok 5. Gak usah dicocok lagi ya. Udah pasti kelompok terakhir kelompok 5. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novarianto Saputra dari kelompok 5 bersama rekan saya Mufti, Kanza, Alimne, dan Nadia. Ada 5 bahan yang kami uji. Yang pertama, antasid menunjukkan lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Indikator universal menunjukkan perubahan warna, ada perubahan warna dan nilai pH-nya 9, sifat zatnya basah. Yang kedua, cuka tidak merubah lakmus merah dan merubah lakmus biru menjadi merah. Indikator universal menunjukkan perubahan warna, nilai pH-nya 3, sifat zatnya asam. Yang ketiga, sabun merubah lakmus merah, tidak merubah lakmus merah dan tidak merubah lakmus biru. Menunjukkan perubahan warna, nilai pH-nya 11, sifat zatnya basah. Yang keempat, jeruk tidak merubah lakmus merah dan merubah lakmus biru menjadi merah, menunjukkan perubahan warna, nilai pH-nya 2, sifat zatnya asam. Yang kelima, garam tidak merubah lakmus merah dan tidak merubah lakmus biru, tidak menunjukkan perubahan warna, nilai pH-nya 7, sifat zatnya garam. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi boleh. Siap, oke. Apa yang dimaksud dengan pH? Sebelumnya izin menjawab. pH adalah kepanjangan dari power of hydrogen yang berfungsi untuk menentukan skala keasaman atau kebasahan suatu zat. Oke, udah puas? Oke, silakan kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Ini kelompok terakhir. Ya, udah. Nah, sebelum saya mengevaluasi hasil praktikum kalian, saya punya ini ya. Punya ice breaking lagi ya. Nah, perhatikan. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya, yang pertama Biru. Hitam. Hijau. Abu. Coklat. Kuning. Merah. Hitam. Hijau. Merah. Kuning. ada yang menyebutkan hijau barusan kedengaran ya. Biru. Hijau. Ya. Walaupun masih ada yang salah satu orang dua orang, tapi kalian tetap fokus ya yang lainnya. Oke. Kita lanjut. Jadi saya akan mengevaluasi hasil praktikum kalian ya. Jadi yang disebut dengan asamnya apa tadi? Asam teh senyawa yang memiliki pH kurang dari 7 ya, kalau basa. Terus kenapa tadi ada antasid itu kenapa dapat menetralkan asam? Karena dapat menetralkan zat basa. Ya, itu. Terus lagi yang disebut dengan asam apa? Pengertian dari asam? Senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Kalau basa, senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Ya, hidroksida. Ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari asam pasti yang pertama rasanya asam. Yang kedua itu ya, korosif merusak logam. Ya, dapat
memerahkan lakmus biru. Terus apa lagi? Memiliki pH kurang dari 7 dan dapat menghantarkan arus listrik. Itu ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari basa sekarang. Yang pertama, nah, rasanya pahit. Apalagi? Apalagi? pH-nya lebih dari 7. Apalagi? Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Merubah lakmus merah menjadi biru. Oke, sudah ya. Selanjutnya, jadi itu untuk materi hari ini ya, tentang asam, basa, dan garam. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan asam, basa, garam itu sebenarnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus lagi kalau kita ingin mengetahui ini asam, ini basa, ini garam, kan tinggal dicicipi aja sebenarnya. Ya. Kalau asam berarti itu zatnya atau senyawanya asam. Kalau pahit berarti itu basa. Ya. Tapi kalau asin itu garam. Tapi kan tidak semuanya bahan ya dapat dimakan, dikonsumsi atau tidak berbahaya bagi tubuh, makanya diciptakan indikator ya. Indikatornya ada berupa lakmus ataupun pH meter atau universal yang tadi ya. Nah, ciri-ciri asam barusan sudah disebutkan. Kemudian kalau asam dapat merubah lakmus biru jadi merah. Kalau basa dapat merubah lakmus merah jadi biru. Garam garamnya tidak berubah ya, lakmus merah ataupun lakmus biru. Nah, sekarang pH asam itu kurang dari 7. Terus basa memiliki pH-nya lebih dari 7. Sedangkan garam pH-nya ya sama dengan 7. Terus basa juga ya, basa dapat menetralkan asam. Contohnya seperti yang tadi ya, antasid itu kalau dinetralkan dengan asam berarti akan menetralkan asam ya. Senyawa asam jika bereaksi dengan basa itu disebutnya reaksi netralisasi ya, netralisasi. Jadi yang tadinya asam dan basa ketika digabungkan menjadi reaksi netralisasi ya. Jadi pH-nya akan 7. Menjadi apa yang 7? Garam ya. Oke. Itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang tinggal proses ya. Silakan bawa handphonenya. Cepat. Astaga. Nih. Oke, seperti kayak tadi ya, kalian ketik join kahu, kemudian nanti masukkan kode customnya ya, ini ya. Sembilan 22 721 silakan. Ya, udah masuk semua? Ya.
nih? Ayo. Senyawa asam memiliki pH berapa? Oke, lanjut. Masih alumni. Itu kan Yudi. Di sini lebih cepat menjawab, lebih gede juga nilainya ya. Masih hal ini, Cynthia sama Lucky. Ya. Ya, selanjutnya soal terakhir. Ya, beres ya. Coba siapa sekarang peringkat pertama, kedua, ketiga? Saya punya hadiah buat peringkat satunya. Kedua persen siapa? Apil atau Lucky ya? Ini ya. Oke, ya. Udah. Itu hadiahnya ya. Jangan dilihat hadiahnya. Oke, lanjut dah. Udah ya, silahkan di kelas aja. Barusan. Ya, jadi intinya dari pertemuan hari ini, ya, apa yang kalian rasakan sih setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru? Apa yang harus Anda pahami setelah belajar ini? Apa pelajaran baru yang kalian dapatkan? Ya, terus? Mengetahui pH. Bisa mengetahui pH suatu zat. Terus apakah kalian mengalami kesulitan nggak pas belajar barusan? Tidak. Ya, jadi aman ya. Nah, terus silakan kalian kasih lingkaran atau checklist pada emotion yang ini ya. 2 orang aja. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Saya. Silakan. Silakan ajukan dulu. Mau yang mana emosinya mau yang mana? Silakan tinggal di checklist aja. Oke, yang kedua. Boleh. Coba. Mau yang mana? Oke. Ya. 1,
satu ninja. Ya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Gimana perasaan Ninja? Gimana? Oke, sama ya sama Aska. Jadi pembelajaran kali ini kita cukup menyenangkan. Mudah dimengerti? Oke, ada hal baru kan yang kalian dapat setelah pembelajaran kali ini, ya? Oke. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, ya, setelah pembelajaran ini, pertemuannya akan datang, kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan nanti kalian di rumah pelajari dulu modul-modulnya, baca-baca dulu, supaya nanti pas kita praktikum atau belajar lagi, kalian setidaknya sudah tahu atau paham sedikit tentang materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, jadi untuk perubahan kimia dan fisika akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, saya akan kasih hadiah ya buat kelompok yang paling seru, ya, yang paling aktif. Menurut kalian kelompok mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Silakan kelompok satu. Ini ada hadiahnya buat kelompok satu. Dibagi rata, ya, tenang aja. Kemudian kelompok satu, ya, selain kelompok satu ada juga siswa yang aktif, ya, yang aktif bertanya, yang aktif menjawab. Siapa? Muhammad Azka. Nih ada hadiah juga buat Azka. Seorang lagi, siapa? Kaisami. Nih, buat ya. Jadi itu yang paling keren dan juga yang paling aktif. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan sekian, ya. Jadi nanti kalian alat dan bahannya dirapikan kembali, ya. Silakan dipimpin berdoa dulu oleh KM. Ya, silakan pimpin berdoa Azka. Duduk siap. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Ya. Tetap semangat belajarnya, ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali dengan semangat yang baru. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi